Wasabru 'alal bala mithlul amradi wal mihan wa mautil ahibbati wa faqdil mal wa tasallutin nasi wa ghairiha. Dan termasuk di antara ketaatan hati adalah sabar atas bala, sabar atas musibah, atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah al-amrad, sabar kapan kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijauhkan kita dari segala penyakit. Wal mihan, dan sabar ketika kita mendapatkan ujian dari Allah. Al-mihan, mihnah. Wa mautil ahibbah, atau sabar ketika kita kepaten, berbelasungkawa atas wafatnya orang-orang yang kita cintai, atau sabar ketika kita kehilangan harta, kecurian, kerampokan, dan lain sebagainya. Wa tasallutin nas, atau ketika kita berada dalam tekanan orang lain atau gangguan orang lain. Wa ghairiha, atau berbagai macam daripada macam-macamnya bala, ujian dan musibah. Baik. Dikatakan oleh ulama, man la sabra lahu la dina lahu. Barang siapa yang enggak ada kesabaran, enggak ada agama bagi dirinya. Barang siapa yang enggak punya sabar, enggak punya agama. Namanya kita ini ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi rabba. Termasuk wujud bukti kapan kita ridho kepada Allah sebagai Tuhan adalah ridho atas segala takdirnya. Kapan orang itu dikatakan ridho terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa taala? Ar-ridha bil qada yantafi ma'ahul i'tirad 'ala Allah. Orang yang ngaku ridho kepada takdirnya Allah itu enggak ada sifat suka protes, itu enggak ada. Sifat sambat mengeluh itu enggak ada. Yang tersisa bagi dirinya adalah berharap untuk sesuatu yang memang pantas diharapkan, minta kepada Allah sesuatu yang memang pantas kita minta, dan melarikan diri dari apa-apa yang memang pantas kita melarikan diri darinya. Contoh, ada orang dikasih sakit, ridho dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada dia banyak sambat, lebih baik dia banyak berdoa kepada Allah atau nyebut namanya Allah, istighfar atau sholawat, daripada atu nggak kuat sambat, mending Allah astagfirullah, ya Allah kasih sembuh ya Allah. Jangan ya Allah nggak kuat, ya Allah jangan, ya Allah kasih sembuh ya Allah, ya Allah kalau memang ini deket udah ajalnya husnul khatimah ya Rabb. Sambil nangis, jangan nangis tapi karena sambat, mending nangis gara-gara istighfar, gara-gara sholawat, gara-gara kepikiran akhirat, iling dosa, mending begitu. Orang kapan dikasih sakit ngaku ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak banyak sambat, nggak banyak mengeluh. Tapi bukan berarti kalau ridho nggak pergi ke dokter. Saya ridho, saya terima ini. Ayo minum obat, nggak usah. Saya takut kalau minum obat dianggap nggak ridho, bukan begitu. Ya minum obat, nebus resep ke apotik, pergi ke dokter, itu adalah merupakan cara buat kita untuk menyembuhkan diri kita. Memohon kepada Allah untuk sesuatu yang memang pantas dimohon. Pergi ke dokter. Ini anaknya siapa ini? Biar nggak jadi playgroup pengajiannya. Kalau dibawa anak dijaga. Kalau bawa anak dijaga. Kalau dilepas kumpul sama anak-anak yang lain, itu namanya playgroup. Nah, boleh bawa anak nggak apa-apa, tapi dijaga. Nah, orang itu kalau dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala ridho. Tapi bukan berarti kalau ridho itu nggak minta sembuh, nggak pergi ke dokter, nggak minum obatnya, bukan. Boleh, bukan berarti kalau melakukan itu dikatakan nggak ridho kepada Allah. Ada orang dikasih musibah berupa kebakaran rumahnya, terus diam di rumah gitu, saya ridho, terus kopong bisa. Ya bukan begitu. Lari dari rumah yang kebakaran itu adalah merupakan satu hal yang manusiawi.
wajar, normal, lumrah, tidak menafikan keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menafikan keridhaan kita kepada Allah itu adalah yang namanya sifat suka protes atau bertanya-tanya kepada Allah. Kenapa ya Allah kok saya? Ada yang lebih parah maksiatnya dari saya, kok saya? Ya Allah, kok begitu berat ujianmu ya Allah? Nggak kuat kalau begini saya. Mana mungkin Allah kasih ujian kepada kita, tapi kita nggak kuat. Siapa yang lebih tahu kekuatan kita? Kita sendiri atau Allah? Allah lebih tahu kadar kemampuannya kita. Apa dosa saya ya Allah? Waduh, ngecek hitung-hitungan. Hah? Siap kalkulatornya, mau hitung-hitungan dosa. Kita dosa setiap hari, hitungan menit, hitungan jam. Balanya Allah, belum tentu seminggu sekali kasih bala oleh Allah. Tanya apa dosanya saya? Minta dikasih musibah setiap detik, sebagaimana dia berdosa setiap detik. Minta dikasih ujian musibah setiap jam, sebagaimana dia maksiat setiap jam. Nggak bisa. Karena itu orang ridho atas segala takdirnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan wujud bukti kesabaran. Sabar itu adalah merupakan salah satu cara pembuktian bahwa kita adalah orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Man la sabra lahu la dina lahu. Barang siapa yang nggak ada sabar, nggak ada agama bagi dirinya. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan, as-sabru minal iman. As-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar dalam kaitan iman itu sama seperti kepala dalam posisinya jasad. Sebagaimana nggak ada hidup tanpa kepala, nggak ada iman bagi orang yang nggak punya sabar. Mangkel loh. Kalau ada orang ngaku ridho kepada Allah dikasih ujian, protes kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ridho. Dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yarda bi ghadai falyaltamis rabban siwaya." Barang siapa yang tidak ridho dengan godokku, takdirku, cari Tuhan selain aku. Tuh. Barang siapa yang tidak ridho dengan takdirku, cari Tuhan selain aku. Coba. Teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa. Wajib buat kita untuk ridho, sabar atas segala takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Al-Haddad mengatakan al-iman syatron, iman itu ada dua. Separuhnya syukur, separuhnya sabar. Barang siapa yang syukur tapi nggak sabar, separuh imannya. Barang siapa yang sabar tapi nggak syukur, separuh imannya. Udah nggak pernah syukur, dikasih ujian nggak sabar, nggak punya iman. Waliyadzubillah min dzalik. Orang itu dikatakan tulus, menghambakan dirinya kepada Allah. Dikasih nikmat nggak lupa diri, syukur kepada Allah. Dikasih ujian nggak putus asa, nggak marah, nggak purik sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih ujian sabar, dikasih ujian nggak putus asa, dikasih nikmat nggak lupa diri. Ini namanya hamba yang tulus, mengaku bahwa dia adalah hamba, mengaku ridho Allah sebagai Tuhan. Raditu billahi rabba. Wah, ini hebat nih. Separuh syukur, separuh sabar. Makanya orang yang sabar maupun orang yang syukur dipuji oleh Allah dan Al-Quran dengan pujian yang sama. Contoh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi yang bergelimang dengan harta, menjadi raja. Istrinya ada 100. Ini harta, tahta, wanita, ya. Cok ngimpi Pak jenengan Pak. Ingat bukan Nabi Sulaiman kita ini. Tahu nggak Nabi Sulaiman itu ketika dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman mau pilih apa? Ada 3, tapi pilih salah satu. Harta, kedudukan, raja, atau ilmu. Nabi Pak, milihnya ilmu. Makanya dikasih dua-duanya oleh Allah. Tiga-tiganya dikasih. Karena milih ilmu, harta dapat, kedudukan juga dapat. Kalau Sulaiman jalan bayam nggak tahu lagi. Sulaiman yang satu milih harta, Sulaiman yang satu milih kedudukan. Gak ono sing milih ilmu belas. Makanya nggak ada yang hadir namanya Sulaiman kan ya. Nah, iya.
Nabi Sulaiman karena syukur dipuji dengan ni'mal abdu innahu awwab. So nikmat-nikmatnya, sebaik-baiknya hamba itu adalah Nabi Sulaiman. Innahul awwab. Dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau dipuji itu Nabi Sulaiman enggak mumbul. Dipuji, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini yang kalian puji hartaku, kedudukanku. Ini kan sekedar ujian dari Allah. Saya ini termasuk hamba yang syukur atau hamba yang kufur. Lihat kita, oh kerja iki, oh lek gak estel lu gak dadi ngene, oh ndas dadi sikit, gak ada, Allahnya gak ada sama sekali. Dikasih nikmat lupa diri ya ini, dikasih nikmat lali sampai Gusti Pangeran. Dia merasa ini nikmat adalah dari kerja kerasnya. Kalau kerja keras itu menentukan kesuksesan, kekayaan seorang, kuli itu paling sugih. Siang jadi malam, malam jadi siang, satpam paling sugih. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, jaran kepang paling sugih. Udah itu bahasa kotor itu. Bahasanya orang-orang yang lupa diri, sombong gitu. Dia merasa ini karena titelnya saya, ini karena intelektualitas saya, ini karena relasi saya, ini karena Allahnya nggak ada. Sementara Nabi Ayub, Nabi yang banyak menerima ujian dari Allah, musibah, dipuji dengan kesabarannya, dengan pujian yang sama, ni'mal abdu innahu awwab. Senikmat-nikmatnya hamba adalah Ayub. Kenapa? Dia adalah orang yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah sambat sama manusia. Enggak ada riwayat satu kali pun dari sekian banyak musibah yang Allah timpakan kepada Nabi Ayub alaihissalam, sekali aja sambat kepada manusia, enggak ada. Semuanya dipasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya engkau ridho, pokoknya engkau ridho, pokoknya engkau puas, pokoknya engkau rela, pokoknya engkau cinta. Terus begitu. Bukan minta bala ya. Terjadi itu bala, ya Allah asal engkau puas ya Allah. Begitu hari ini. Dikasih bala lagi, asal engkau cinta ya Allah, asal engkau cinta. Diterima, yang penting cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kan enggak. Kita lupa. Kadang-kadang orang itu dikasih nikmat, tapi dia enggak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa bukan bala. Padahal bala terbesar buat kita adalah ketika hilang cintanya Allah kepada kita. Entah karena syukurnya kita kurang atau sabarnya kita yang kurang. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu dua-duanya dipuji dengan pujian yang sama, yaitu dengan pujian ni'mal abdu innahu awwab. Naam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, man yasbir yusabbiruhullah. Barang siapa yang mau berusaha sabar, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berusaha sabar, mau sabar, dikasih sabar dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini nggak bisa sabar kecuali karena pertolongan Allah. Sabar itu berat, syukur aja berat. Syukur aja berat, apalagi sabar. Kita pilih mana? Dikasih nikmat terus syukur, apa dikasih bala terus sabar? Kita pilih mana? Dikasih nikmat syukur atau dikasih musibah terus sabar? Nikmat syukur, jelas ya. Masuk, ya Allah bala saya sabar ya Allah, kan enggak? Ya Allah nikmat saya syukur ya Allah. Itu banyak. Itu loh kadang-kadang kita ini banyak minta lupa syukur. Padahal syukur itu secara logika lebih gampang daripada sabar. Mau dikasih nikmat, kita dikasih nikmat terus berterima kasih kepada yang beri nikmat. Ya, wajarnya memang begitu gitu loh. Tapi kalau dikasih musibah kemudian mangkel, itu kadang-kadang orang mangkel malahan. Dikasih musibah terus sabar, itu kadang-kadang malah orang mangkel. Ketika saya berbuat baik kepada Anda, umumnya Anda akan berterima kasih kepada saya. Begitu juga sebaliknya. Tapi anehnya manusia sama manusia bisa saling berterima kasih. Tapi manusia kepada Allah kenapa jarang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Oh, manusia kalau sudah dikasih nikmat sama manusia yang lain, wah ngelendek-ngelendek. Misal ada orang ngasih uang kaget ke jenengan, Pak, sampai punya utang berapa Pak? Waduh, kalau hitung-hitung 200 juta. Nih 500 juta, 300 CPN. Ya Pak kira-kira jenengan? Waduh, nangis ya, nangis. Hah? Waduh, langsung mungkin dicium kakinya orang itu, bukan tangannya tok, tak kakinya dicium. Sujud-sujud kadang-kadang orang-orang tua lihat di TV itu ya. Hah? Waduh, dipeluk. Waduh, saya nggak tahu ngomong apa. Jelas, utangnya 200 juta, tadi ngomong apa mana? Wah, terima kasih. Waduh, wes gini dah.
pokoknya jenengan ke rumah saya kalau perlu 25 jam terbuka untuk jenengan. Waktunya saya kalau perlu 25 jam untuk jenengan. Jenengan telepon kapan pun saya datang. Yo, utangku 200 juta dilunasi, dikei tambahan bonus 300 juta. Waduh. Lah Allah ngasih berapa kepada kita? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Adzan mana lho? Ketemu Ramadan mana? Ya gak kroso yo. Sumpek. Krungu adzan sumpek, krungu Ramadan sumpek. Loh, kalau mau kita hitung rezekinya kita, anak istrinya kita, orang tuanya kita, orang-orang kita cintai berapa kalau gitu? Ini baru sekali baik ngelendek. Allah mulai dari sebelum kita lahir sampai kita mati nikmat tok, belum nikmat akhirat itu. Nggak mau orang sekarang ngelendek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah mulai menuhankan manusia? Apakah kita sudah mulai menuhankan manusia? Karena itu kalau dikasih musibah sabar, ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin jano sabar karbi. Nggak mungkin. Ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wala awsa'a minas sabr. Tidak ada, kata Nabi, seseorang itu diberi pemberian, anugerah, karunia oleh Allah yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Tidak ada pemberian Allah kepada kita yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Sabar itu paling baiknya suatu. Bayangkan, setiap kita menerima musibah kita ridho, sabar, nerimo, legowo. Itu kan gak gampang ya. Kok kita dimampukan oleh Allah bisa seperti itu? Oh, ini pemberian luar biasa nih. Pemberian yang luar biasa. Dan tidak ada pemberian yang lebih luas daripada kesabaran. Kenapa? Gara-gara sabar enak kabeh. Gara-gara sabar itu pikiran kita nggak sempit. Kadang-kadang gara-gara nggak sabar bunuh diri. Kadang-kadang gara-gara nggak sabar menghalalkan apa yang haram. Persaingan bisnis dipateni saingannya. Iya. Sampai kadang-kadang mending mateni gara-gara persaingan bisnis daripada persaingan bisnis tapi nang dukun. Mending mateni uang dibanding dukun. Bukan berarti mateni halal loh ya. Ya jangan sampai dua-duanya. Peteng, orang lagi sabar, peteng, gampang panik, kalut, nembak kepalanya pun sanggup dia. Mateni wong sanggup dia. Mateni wong sanggup. Waliyadzubillah. Kenapa? Dia nggak dikasih sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemberian yang lebih luas dari Allah kepada kita lebih daripada kesabaran. Kalau sabar enak tok kabeh. Kayak Nabi Ayub itu, asal engkau ridho ya Allah, asal engkau puas, asal engkau cinta. Wah, kalau kita ini bayangno sekarang ketika kita enak begini, iya. Koyok gampang, asal engkau cinta ya Allah. Oh, belum tentu. Kapan dikasih musibah lali. Kok saya? Kenapa begini nasib saya? Protes tok nang Gusti Pangeran. Sambat tok ngarapi menungso waliyadzubillah. Kenapa nggak sambat sama Allah sih? Kalau kita sambat sama manusia, bisa beres kenapa nih manusia ini? Kalau kita mengeluh di depan manusia, bisa ngasih apa manusia ini? Kalau kita sambat kepada Allah, apa yang nggak mampu Allah bereskan? Kita sambat sama manusia, bisa beresi apa nih manusia? Kalau kita sambat kepada Allah, apa yang nggak mampu Allah bereskan? Kenapa kita menomorsatukan sesuatu yang nggak bisa, yang belum tentu bisa membereskan masalah kita, tapi kita melupakan Allah yang bisa membereskan semua masalahnya kita. Nah, karena itu kesabaran itu adalah satu keniscayaan buat kita kapan kita mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "As-sabru mi'walul mu'min." Sabar itu ibarat paculnya orang beriman. Yang dia dengan pacul tadi itu, cangkul tadi itu bisa dia gunakan untuk berbagai macam hal. Sebagai alat bertumpu ketika dia jalan bisa sebagai tongkatnya. Atau bahkan apa yang lebih manfaat daripada itu, yaitu untuk menanam tumbuhan yang hasilnya bisa dia panen. Sama, sabar itu enak tok. Sabar itu enak tok. Satu hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha. Dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa amrul mu'min kullu khair. Urusannya orang beriman semuanya baik. Urusannya orang beriman semuanya enak tok. Dikasih nikmat syukur, baik buat dirinya. Dikasih musibah, sabar, baik buat dirinya.
Kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur, lawis mari ya. Kan gitu seharusnya ya. Kita dikasih nikmat, berterima kasih kepada Allah. Ya sudah, selesai. Enggak. Kapan kita dikasih nikmat, syukur kepada Allah, Allah kasih surga buat kita. La in syakartum la azidannakum. Kita dikasih nikmat, syukur, ditambahin nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kapan kita syukur, dijauhkan daripada bala. Loh, berarti syukurnya kita ini perlu kita syukuri. Kenapa? Syukurnya kita ini membuahkan kebaikannya Allah yang lain soalnya. Enak tak dua mukmin. Loh, kapan saya berbuat baik kepada Anda, Anda terima kasih. Selesai, saya nggak punya kewajiban apa-apa kepada Anda. Selesai. Tapi lihat Allah. Ketika Allah berbuat baik kepada kita, kita syukur. Tolak bala. Syukur tolak bala. Kemudian ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita syukuri bukan hanya nikmat di dunia, tapi langgeng sampai di akhirat. Kapan kita syukur membuahkan ridhonya Allah, dan ridhonya Allah adalah modal buat kita masuk surga. Kita ini kalau makan satu suap aja, jangan nunggu habis. Satu suap alhamdulillah, satu suap alhamdulillah, itu sunnahnya. Setiap teguk minum alhamdulillah, alhamdulillah, itu membuahkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi cari ridhonya Allah itu gampang. Berarti cari masuk surga itu gampang. Cari ridhonya Allah gampang, cari jalan tiket masuk surga juga gampang. Dengan apa? Banyak syukur kepada Allah. Lihat, berarti syukurnya kita ini perlu kita syukuri. Allah baik, kita syukur, datang lagi kebaikan. Kita syukur lagi, datang terus. Ya gak mari-mari. Makanya, ya, tidak mungkin kita ini bisa menjadi hamba yang bersyukur total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih bala, ujian, musibah, sabar, dikasih imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya dosa, ngaku nggak kita punya dosa? Ngaku ya, dikasih musibah untuk melonturkan dosanya kita. Lawis Maria seharusnya. Loh, kita ini punya dosa. Kita punya dosa, kemudian dosanya kita ini dilunturkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Itu kan nikmat namanya. Itu kan nikmat. Kita dikasih musibah. Kita ini banyak dosa, dikasih musibah sebagai teguran, hukuman, sanksi. Kan selesai. Jelas nih ya. Tapi kapan kita sabar, dikasih pahala oleh Allah, ampunan oleh Allah, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ya apa sih? Saya ini dosa ya Rob. Ya wis, kon aku dosa ya, tak kayak musibah sebagai hukuman jangan kapok gak maksiat maneh. Lho wis mari ya. Kan selesai seharusnya. Impas enggak? Impas. Pak Pok, mari wis, dosa tak kayak bala, selesai. Tapi enggak, kapan dikasih bala, luntur dosamu. Tak tinggikan derajatmu. Kemudian aku kasih tambahan bonus pahala buat kamu. Subhanallah. Enak tak itu mukmin. Syukur enak, sabar enak. Enak tok kita ini. Padahal kita ini hamba loh. Kayak Allah yang butuh sama kita gitu. Kayak Allah yang berharap kita ini masuk surga. Padahal kita yang lebih-lebih berharap untuk masuk surga. Dikasih nikmat syukur surga, dikasih musibah sabar surga. Padahal ingat, Allah nggak butuh sama sekali sama kita. Kapan Allah kasih nikmat kita syukur ya wis, nggak tambahi lagi sama Allah. Kapan kita berdosa dikasih musibah ya wis, nggak. Kapan kita sabar menghadapi musibah justru dikasih surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Makanya dikatakan apa? Dikatakan as-sabru ala ma takrah khairun katsir. Sabar atas apa yang tidak kamu suka itu tersimpan di dalamnya. Sabar atas sesuatu yang tidak kita suka. Ya siapa yang suka dengan musibah, sakit, kepaten, siapa yang suka? Tapi sabar kita menghadapi itu semuanya. Tersimpan, terkandung di dalamnya khairun katsir. Banyak kebaikan. Ninggikan derajat, merontokkan dosa, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar kan? Bala itu adalah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala tapi dengan versi yang lain. Belum tentu nikmat itu adalah tanda cinta dari Allah. Belum tentu nikmat itu tanda cinta dari Allah. Orang kafir itu dapat nikmat banyak. Sugi, terkenal, uripe enak. Tok. Apakah mereka dikasih nikmat oleh Allah? Bukan. Ya, zahirnya nikmat. Tapi sebetulnya karepnya Allah itu adalah istidraj. Cek no tambah ado, cek no tambah akeh maksiate, cek no tambah jeru mendelepi ndek neraka. Itu tujuannya Allah. Dawa engko hisabi. Berat nasibnya dia di akhirat. Tapi kita nggak dikasih seenak mereka hidupnya. Kita dikasih musibah, ujian, itu tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada yang mengatakan bahwa nikmat itu tanda cintanya Allah, ya Nabi adalah orang yang paling pantas mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Nabi adalah
manusia yang dikenal banyak mendapatkan ujian musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal nggak punya dosa itu Nabi. Padahal nggak punya dosa, taat soleh itu Nabi, luar biasa. Itu tanda bahwa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau cinta kepada seseorang, kepada satu kaum, justru Allah timpakan bala kepada mereka. Jadi ujian musibah itu adalah merupakan tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan versi yang lain. Naam. Dan sabar itu macam-macam. Dan sabar yang paling tinggi pahalanya adalah sabar atas musibah. Sabar atas musibah ketika pertama kali pukulan. Ketika pukulan pertama kali kita sabar. Artinya apa? Begitu dek dapat musibah, sabar. Yaitu yang dikatakan sabar yang paling tinggi. Pahalanya 900 derajat. Sabar melaksanakan taat, telaten, sabar melakoni taat. Sholat 5 waktu nggak pernah bolong, puasa dan seterusnya. Pahalanya 300 derajat. Sabar atas apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya 600. Kenapa? Luwih soro, sholat gampang, tapi gak ngerasani wong sing ngabot. Jelas ini ya. Adapun sabar atas musibah ketika pertama kali kita dapat musibah, itu pahalanya 900 derajat. Diceritakan Rasulullah SAW pernah masuk ke kuburan begitu, ngelihat ada seorang wanita tua, duduk sambil menangis di depan makam. Rupanya kepaten anak. Udah, Nabi lewat sambil ngasih nasihat, sabar bu, sabar, sabar. Ya, dunia ini tempatnya, ya dunia ini tempat ketemu, tempat pisah. Nanti ke akhirat kumpul lagi, kumpul. Tenang bu, sabar, sabar. Nggak tahu kalau Rasulullah ngasih nasihat, nggak tahu. Kamu tahu apa tentang sabar? Kalau kamu dapat musibah seperti saya, belum tentu kamu bisa sabar. Kamu nggak tahu sih gimana rasanya kepaten anak. Rasulullah kepaten anak, pingiro. Berapa kali? Nggak tahu Rasulullah. Ya udah, biarkan sama Rasulullah. Nggak dibalas. Kalau kita kan ngamuk mungkin ya. Coba saya begitu, kandani nggak kena. Apa begitu? Makanya bukan saya yang jadi nabi pak. Ya. Wis lewat gitu. Sahabat nggak terima. Bu, kamu nih gimana? Dinasehati Rasulullah, bantah. Noleh. Ya Allah Rasulullah. Minta maaf, minta maaf. Saya ikhlas. Saya ikhlas ya Rasul. Saya ridho. Kasep. Kata Rasulullah. Ketika pukulan pertama terjadi, sabar, ya nangis boleh, tapi jangan sampai kamu nggak tahu rasanya. Wes, ini kalimat-kalimat yang sering kita dengar itu. Jangan sampai kita ini menerima musibah yang tadinya kerudungan rapat, waduh nangis berok-berok sampai dibuka kudungi. Ada nggak seperti itu? Ada, bengak-bengok. Wah, sing ayu atau elek Maria? Apa mereka sing elek? Waduh, gulung-gulung. Wes, mau betisnya kelihatan kayak pahanya kelihatan kayak kena musibah. Waduh, langsung pray sholat. Gak ngurus. Aku sumpek. Aku dua masalah. Saya dapat ujian. Loh, apa sih? Mestinya kapan dia dapat ujian, dia mendekat kepada zat yang bisa menyelesaikan itu ujian. Tambah ngadoh. Ya, apa sih? Banyak orang sekarang, wis kadung sumpek gak sholat wis. Kadung abot, sumpek. Wis gak sholat-sholatan, percuma sholat. Uripku pancet kok gini. Saya sholat itu gak sholat, urip enak. Lah Nabi itu sholat sampai bengkak. Ujiannya kamu sama ujiannya Nabi itu urip abot sopo. Siapa bilang lek sholat pasti gak kena ujian? Lu sholat kabeh. Gak usah pengajian. Gak usah pengajian. Kalau memang sholat itu bisa membuat kita pasti nggak kena ujian, ya nggak usah pengajian, sholat kabeh. Sholat itu bisa membuat kita pasti terjamin, nggak mungkin kena bala, nggak mungkin kepaten. Berarti anaknya hidup selama-lamanya, dia hidup selama-lamanya, hartanya nggak mungkin kurang, apalagi hilang, sawahnya pasti panen. Kalau memang dijamin seperti itu, nggak usah pengajian, wong sholat kabeh. Bukan begitu. Sholat itu bukan untuk menjamin bahwa nasibnya kita ke depan enak tok. Ada. Allah sudah menjamin dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah udah pastikan, Allah udah sumpah.
Dunia ini darul ibtila. Dunia ini memang tempatnya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa balawnahum bil hasanati wasayyiat. Allah menguji kita bukan hanya dengan musibah saja, tapi kadang-kadang bil hasanat, dengan nikmat. Sekarang saya mau tanya, Fir'aun itu ngaku Tuhan gara-gara apa? Gara-gara nikmat apa gara-gara bala? Nikmat. Mentah-mentah nggak tahu loro, ngaku ana rabbukumul a'la, saya Tuhan. Nggak tahu loro. Coba kalau dikasih sakit mungkin saya lemah, bukan Tuhan. Mek sombong menutup paling. Tapi nggak sampai ngaku Tuhan. Iblis itu sombong, tapi pernah dengar iblis ngaku Tuhan? Enggak. Kenapa? Pernah tahu langsung Allah Subhanahu wa taala, pernah tahu surga, pernah tahu neraka. Fir'aun enggak. Ini guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Fir'aun ini muridnya siapa? Iblis. Iblis nggak pernah ngaku Tuhan, muridnya lebih pintar dimani guru nih, ngaku Tuhan. Kenapa? Nggak pernah langsung ketemu Allah Subhanahu wa taala, nggak pernah tahu surga neraka langsung dengan kasat matanya, sehingga nggak tahu loro. Ana rabbukumul a'la, ngaku Tuhan. Begitu juga dengan Namrud. Sugih apa melarat Namrud ini? Qarun, kaya apa miskin? Apakah itu nikmat sebetulnya? Enggak, bukan nikmat. Coba melarat Namrud, Qarun, Fir'aun. Sakit mereka, dalam keadaan lemah, dalam keadaan terpojok mereka. Mungkin mereka nggak ngaku Tuhan. Jangankan Tuhan, ngaku Tuhan. Sombong aja mungkin enggak mereka. Karena sebagian ulama mengatakan al-bala kulluh yansha' minal afiyah. Justru ujian itu datang dari kesehatan. Artinya apa? Bukan berarti kita ini kalau sehat berarti diuji oleh Allah. Bisa jadi. Bisa jadi. Seandainya Fir'aun itu pernah sakit sekali aja, lorong Tuhan, mungkin saya bukan Tuhan. Apa? Diono pangeran lorong itu. Iya, bingung sampai salon pas. Mana ada? Itu gambaran. Al-bala kullu yansha' minal afiyah. Ya, bala ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu justru terjadi karena keselamatan. Naam. Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab yang kita baca ini, murid Al-Imam Al-Haddad, sekali waktu pernah wudu. Jadi Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini nonton Imam Haddad, kan maaf, Imam Haddad ini kan buta ya, buta. Pernah nonton Imam Haddad untuk wudu bareng. Tengah-tengah wudu dintup kala jengking Al-Habib Ahmad bin Zain, bengok, aduh, kaget Imam Haddad karena nggak tahu apa yang terjadi. Kenapa Ahmad? Disengat kala jengking, wahai guru. Ahmad bin Zain. Ahmad bin Zain orang terkenal, artinya di zaman itu orang ma'ruf dengan kesolehannya. Ahmad bin Zain. Ahmad bin Zain darah dientuk kala jengking, bengok. Nih, murabbi nih. Ya Habib sakit ya Habib. Ngaku sakit ini, sambat ini. Bukakan bajunya Imam Haddad itu. Mana tangannya ini? Masukkan ke dadanya. Inti kerasa panas apa enggak? Nemen, Beb. Nemen panasnya. Inti sama Ana sudah 40 tahun. Inti nggak pernah tahu kan Ana sakit seperti ini. Tahu nggak? Ana sudah berapa tahun sakit seperti ini? 15 tahun. Inti dintup sekali, bengok. Saya sakit seperti ini. Kamu bersama saya 40 tahun. Saya nggak pernah sambat kepada kamu. Dan ketahuilah, saya sakit ini 15 tahun. Bayangkan. Lihat. Al-Imam Al-Haddad itu maaf, kan buta ya, buta. Sekali waktu ada orang hadir pengajian, penasaran. Hadir pengajian bukan karena ingin menimba ilmu, tapi penasaran. Mana ada ulama tapi buta. Sapiro alime sih datang. Yes. Sugih kopi. Sama Imam Haddad tadi sugih kopi. Ke tengah-tengah pengajian ini. Selesai. Iya. Tiba-tiba ada di antara jamaah itu yang kopinya kemasukan lalat. Imam Haddad dari depan itu langsung berhenti pengajiannya. Yang bajunya ini, yang sarungnya ini, yang kopiahnya ini, itu di kopinya itu ada lalernya itu. Jangan diminum ya, jangan diminum. Buang dulu lalernya terus minum. Buta loh. Tahu nggak? Yang dimaksud siapa? Sing ngrasani sakpiro alimi sih. Imam Haddad ini lawang buta kok. Langsung bayang no, yang minum, yang melek gak delok lalere. Ini yang di ujung depan tahu laler. Lihat. Tahu laler. Subhanallah, lihat Imam Haddad itu. Pernah lagi Al-Habib Anis Solo. Al-Habib Anis Solo itu punya istri sakit 9 tahun. Sakitnya 9 tahun, bayang no. Gak gampang loh ngurumat bojo. Iya.
Sakit 9 tahun, mau yang suaminya sakit atau istrinya sakit, nggak gampang 9 tahun, sabar, telaten. Habib Anis itu pernah merengut, Habib Anis itu. Nggak ada, sampai julukannya aja Ismail Habib. Habib yang senyum-senyum, padahal ujiannya banyak, tapi disembunyikan dalam senyumnya. Itu luar biasa. 9 tahun sampai akhirnya meninggal. Itu nggak ketemu roha. Roha itu kayak pengajian begini tapi siang. Di Solo itu ada pengajian roha siang. Duhur sampai jam 1. Itu tetap pengajian. Wis ngerumat 9 tahun, meninggal, besok waktu pengajian ya pengajian. Nah kalau kita kan tonggo mati prei pengajian. Iya. Ala fokus saya pamit tidak bisa masuk kok tonggo batin. Kan gitu. Imam Haddad kepaten bojo 9 tahun. Sabar. Hai Umar bin Hafid. Iya. Itu dikatakan punya anak perempuan namanya Zahra, meninggal ketika usia kecil. Makanya punya pondok perempuan namanya Darus Zahra. Saking cintanya sama putrinya, meninggal usia kecil. Itu tahajudnya nggak bolong tetap. Jadi meninggal misalkan dari itu tahajudnya tetap. Tahajud mulai jam 3 atau jam 2 sampai subuh. Subuh orang-orang takziah ke rumah beliau. Itu setiap orang ngomong Allahumma ajrakum. Mudah-mudahan Allah kasih pahala atas buah kesabaran antum ya Habib. Jawabannya apa? Bukan al-baqa lillah, alhamdulillah. Tepaten ngomong alhamdulillah ya. Ini ketika dapat ujian tetap ridho, sabar kepada Allah. Ini yang pahalanya paling tinggi. Ini pahalanya paling berat sudah. Kenapa? 900 derajat. 900 derajat. Turut berbelasungkawa, alhamdulillah. Coba orang Indonesia ke situ, alhamdulillah. Lah kok syukur kepaten bojo, kepaten anak, kan begitu pikirnya. Bukan ke situ maknanya. Tapi maknanya adalah ya, ini semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya diberi kemampuan untuk sabar, ridho, neriman, legowo takdirnya Allah, yaitu syukur saya. Alhamdulillah saya kasih sabar, enggak sampai melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, nempeling rai misalkan. Ya, sampai buka auratnya misalkan, bengok, protes, apa salah saya? Waduh, kalap kalau sudah kena musibah. Kesetanan, kesurupan, kayak orang kesurupan kalau sudah kena musibah. Hati-hati. Ya apa lah bapakku sing mati. Lah ya apa ibuku sing mati. Mau siapapun yang meninggal dunia, jangan melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala. Ojo bengak-bengok. Nangis boleh. Nah, Rasulullah juga pernah nangis. Kepaten Siti Khadijah, Rasulullah nangis. Kepaten Abu Thalib, Rasulullah nangis. Kepaten Sayyidina Ja'far At-Thayyar, Rasulullah nangis. Tapi nggak ada sampai bengak-bengok begitu. Apalagi yang kerudungan rapat langsung dibuka kerudungi, golong-golong dek dalan. Apa perlunya? Nyelesaikan masalah? Enggak, diguyuang sing ngono. Bikin malu keluarga seperti itu. Hati-hati. Saya sering gitu. Saya sering kok takziah kepada orang itu terus, terutama perempuan ya. Terutama perempuan karena memang mentalnya beda sama laki. Secara kodrat, bukan dalam niat meremehkan, bukan, merendahkan, bukan. Secara kodrat mentalnya perempuan itu lebih rapuh daripada laki-laki. Laki-laki masuk ke paten sopo sih, yo nangis atau apa, tapi sampai sih gak sampai bengak-bengok, golong-golong begitu, buka-buka sarungnya misalnya nggak ada. Tapi kalau perempuan bengak-bengok, kemudian golong-golong dek dalan, kemudian nempeling awak, buka kerudungnya, bengak-bengok, teriak-teriak, kenapa saya? Aku gak terima, Waduh, lah kamu ini memiliki ayahmu. Kamu ini yang punya ibumu, yang ngasih rezekinya ayah ibumu siapa? Yang ngasih panjang umur nikmat selama ini siapa? Kamu. Allah yang ngambil apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Nangis wajar, lumrah manusiawi, tapi kalau sudah bengak-bengok, buka aurat, gulung-gulung, nembeling-nembeling awak iki sih enggak tepat. Hati-hati, sering saya saksikan ini ya. Sering saksikan. Karena itu ingat-ingat nih, sabar, ridho atas segala takdirnya Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pemberian yang terbaik dan pemberian yang paling luas. Pemberian yang paling lapang dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari musibah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan nikmat dan setiap dapat nikmat kita dijadikan oleh Allah orang-orang bisa syukur. Ya, kalau kapan kita dikasih musibah, kita dikasih sabar oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan setiap takdir yang Allah berikan kepada kita adalah merupakan kehendak yang baik sebetulnya dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na